wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi kiram ila hadratin mu'allifil kitab Syekh Al-Alama Syekh Muhammad bin Qasim al-Wasili wa hadratin Syekh Al-Syuya wa ila hadratin Syekh Zain bin Muhammad Aziz al-Malibari وإلى حضرة الشيخ محمد الحيثم الشافعي وأصوله وفروعه أن الله يتبشر برحمته والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الذي فضل حبيبه بالقوة والمعجزة ونصلي ونسلم على النبي الرحمة وهدي الأمة والشافع يوم القيامة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره في كل مهمة. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذا المسجد مسجد الرحمة مسجدا مباركا مؤيدا محفوظا منصورا يأتيه القاصدون ويطمئن فيه الطالبون ويخشع فيه العابدون وتقر فيه الأبصار يا لطيف يا سميع يا بصير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati guru kita semua, para pembina, para muallimin wal muallimat, dewan asatidz wal ustadzat di Masjid Pendidikan Ar-Rahmah, dan wabil khusus yang menjadi wasilah hadirnya saya di masjid ini, Al-Mukarram Pak Kiai Haji Ridwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi beliau dan keluarganya serta seluruh staf dan jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Pendidikan Ar-Rahmah, juga Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian yang subuh ini Allah izinkan untuk bisa bermajlis bersama. Semoga langkah kita dari rumah masing-masing dan segala amaliyah kita hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita menyampaikan salawat dan salam terbaik kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada kita selaku umatnya yang semoga diberikan istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mendakwahkan serta mengajarkannya kita kepada generasi berikutnya, dan semoga kita di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, para jemaah yang saya hormati, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atas izin, pertolongan serta karunia-Nya di pagi hari yang berkah ini, alhamdulillah kita bisa bersua, bertemu, bermuajahah, bersilaturahim. Yang tentunya doa pertama, semoga Bapak dan Ibu kita semua yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa ini juga dilantunkan oleh lisan mulianya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendoakan umatnya
yang menghidupkan pagi harinya dengan amal-amal yang soleh. Beliau selalu berdoa, Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata beliau, berkahilah umatku di pagi harinya yang menghidupkan dengan sunnah-sunnahnya. Yang berikutnya semoga juga yang hadir di kesempatan pagi hari ini diberikan ketenangan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula lah yang dijanjikan Allah, karena subuh ini merupakan waktu yang terbaik, sehingga amal ibadah, aktivitas yang dilakukan di waktu subuh merupakan amal ibadah terbaik. Tidaklah Allah menyebutkan waktu subuh kecuali dijadikan sebagai alat sumpah, adatul qasam. Kita kenal ada satu surah yang khusus menyebutkan waktu subuh, surah Al-Fajr. Dan ternyata di ayat ke-27-nya Allah menyebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Seolah Allah ingin menyampaikan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan ketenangan jiwa itu tidaklah didapat kecuali dibuka dengan Al-Fajr. Artinya ketenangan hanya akan didapat bagi mereka yang menghidupkan waktu subuh. Itu sebabnya semoga subuh ini menjadi subuh yang memberikan ketenangan untuk kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada di setiap langkah kita. Bapak dan Ibu sekalian, tadi telah disinggung oleh guru kita tentang aktivitas saya selama ini. Tentu tidak sebaik yang disampaikan, hanya jadi khatibul ummah, pelayan umat. Sehari-hari kami di sana di Masjid Sejuta Pemuda, yang kalau tadi bicara kategori pemuda sampai 40 tahun ya, Pak. Saya udah 41 ini, berarti udah bukan pemuda sebetulnya. Ya. Jadi di sana memang digerakkan oleh anak-anak muda, sehingga tentu dengan segala kekurangan plus mungkin ada kelebihannya, anak muda itu biasanya cuma punya modal semangat aja. Banyak hal yang tentu kita juga butuh bimbingan dari orang tua untuk meluruskan segala gerakan-gerakan kita di sana. Alhamdulillah pagi ini bisa bersilaturahim, dan waktu itu pertemuan kami dengan Pak Haji di Masjid Sejuta Pemuda ini merupakan kunjungan balasan saya kepada beliau yang kala itu dengan segala ketawaduannya di tengah pencapaian usia matang, pengalaman dan keilmuan, beliau mau duduk waktu itu di sana menyimak kajian subuh waktu itu. Dan kemudian kita berbincang, akhirnya kita sampai pada pembicaraan bahwa ingin ada kajian di Masjid Ar-Rahmah gitu. Saya bilang, kajian apa nih? Kata Pak Haji, coba deh fikih gitu. Tapi kalau bicara fikih memang cakupannya sangat luas Bapak Ibu. Cakupannya sangat luas. Beliau sih waktu itu bilangnya pengen ada kajian tentang sholat, tetapi tentu untuk mencapai ke fase sholat itu ada kegiatan-kegiatan penunjangnya. Di antaranya kalau fikih ibadah itu yang tadi disampaikan tidak akan bisa hadir terwujud manakala tidak ada fikih toharoh sebelumnya. Sehingga waktu itu saya pikir izin kalau saya diizinkan oleh jamaah, saya ingin membahas satu kitab saja, supaya kadang kalau tematik itu kita bingung nyari tema apa lagi. Jadi kalau bicara satu kitab ya kita insya Allah kita tidak bicara kapan dan berapa lama khotamnya, kita ingin tabaruk ngalap berkahnya aja. Kitab ini Bapak dan Ibu, kitab ringkasan di fikih madzhab Syafi'i ini sudah populer. Bapak dan Ibu juga mungkin sebagian besar sudah mengenal kitab ini. Kitab ini diajarkan di pesantren-pesantren. Ini bukan kitab aneh, artinya kitab-kitab dasar saja,
Sehingga mungkin nanti juga yang akan disampaikan hal-hal dasar Bapak Ibu. Tetapi tentu usia-usia kita ini bukan sekedar mengenal dan menghafal, tapi lebih kepada pendalaman dan pemahaman. Usia kita ini kan beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu memang susah ngafal, tapi kalau sudah hafal susah lupa. Nah, kita juga hampir beda-beda tipis sih, ya kan? Kita juga kalau kita ngafal gampang, tapi kalau sudah hafal gampang juga apa tuh? Gampang juga lupanya. Bedanya gitu doang. Dan akhirnya insya Allah dengan segala keterbatasan yang saya miliki, semoga Allah mudahkan untuk menyampaikan kitab ini. Dan tentu nanti akan kita buka sesi tanya jawab karena ini menyangkut fikih ibadah sehari-hari yang perlu kejelasan dan pendalaman pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Kitab ini diawali dengan kitab Thaharah. Kitab Thaharah itu artinya melakukan sesuatu yang menjadi sebab sahnya atau diperbolehkannya sholat. Jadi Thaharah itu bersuci itu secara secara syariat matus tabahu bihi sholat, segala sesuatu yang bisa menjadi sebab diperbolehkannya sholat. Thaharah itu kemudian ada varian-variannya. Yang pertama ada wudu, kemudian ada guslin itu mandi, tapi tentu bukan mandi biasa karena pembeda antara tradisi dengan ibadah itu terletak pada niatnya. Mandinya mandi adus itu mandi juga ya, mandi besar maksudnya. Kalau di Jawa tuh adus tuh mandi. Kemudian tayamum mengganti dari wudu, dan kemudian izalatun najasah atau menghilangkan najis. Kita akan mungkin preteli satu persatu. Semoga ini juga menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Salah satu media terbaik untuk Thaharah adalah air. Ini juga Masya Allah bersyukur karena kita ada di syariat yang lengkap dan sempurna. Pada saat kami melakukan safari dakwah ke UK, di sana tuh Pak mungkin ada yang sedang sebagian berkeliling ke sana. Dari sana nggak ada air. Jadi kalau konten istinja atau cebok itu mereka pakai tisu. Kalau buang air kecil sih mungkin nggak terlalu bermasalah, tapi kalau buang air besar kok bisa dibayangin pakai tisu. Kita yang kagak biasa ini Pak, gimana ya? Kayak ada sisa-sisa gitu. Mending kalau lancar, kalau kan kadang feses itu lain-lain gitu keluarnya. Ya Allah, itu hampir di London itu rata-rata di London, di Manchester, di Birmingham sampai di Nottingham itu rata-rata toilet atau restoran itu nggak ada airnya. Ada air cuma buat paling hand wash aja gitu untuk cuci tangan doang. Ya repotnya kalau lagi buang air besar terus kita kan airnya nggak biasa Pak. Yang kita lakukan pada saat itu akhirnya bawa air dari luar. Bawa air mana pada saat itu musim dingin lagi kan. Repot banget. Jadi pada saat itu saya sangat bersyukur sekali, Masya Allah kita dilahirkan dari seorang muslimah sehingga kita jadi muslimnya meskipun muslim turunan Pak ya. Alhamdulillah gitu, syariat kita syariat yang sempurna dan syariat kita betul-betul higienis dalam Thaharah. Itu memang salah satu media utama dalam Thaharah itu adalah air. Tetapi faktanya ternyata tidak semua jenis air bisa dipakai alat atau media untuk bersuci. Nah, al-miyahu, miyah itu air, allati yajuzu ay yasihu tathiru biha sab'u miyah. Ada 7 jenis air yang bisa digunakan sebagai alat suci. Yang pertama ma'us samai, air yang turun dari langit. Kesenggol ya.
Air yang turun dari langit. Kelihatan Pak? Nggak apa-apa ya, oh belum. Mungkin kalau di sini biasa pakai mata batin kali Pak ya, jadi bisa kelihatan. Apa-apa. Jadi yang pertama air yang turun dari langit atau air hujan. Air hujan itu air yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, dan secara keyakinan kita dari kaidah al-hamil wal mahmul minal jannah. Hamil yang membawa, wal mahmul dan yang dibawa, minal jannah itu dari surga. Jadi insya Allah kalau air hujan itu air yang dihadirkan dari surga. Terlepas dari keyakinan di luar sana bahwa air hujan merupakan siklus dari uap air laut dan seterusnya, silakan gitu dengan teori mereka. Tapi bagi kita, keyakinan kita, air hujan itu dari surga. Bahkan air hujan ini saking berkahnya itu bisa digunakan sebagai alat untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dari segala gangguan, termasuk gangguan supranatural, gangguan non medis. Al-Anfal ayat 11 itu menjelaskan tentang salah satu keunggulan air hujan itu bisa menyembuhkan orang yang kesurupan. Itu sehat itu. Kalau hujan-hujanan itu sehat. Kenapa kita tiap kehujanan kena sakit kepala, pusing? Karena sejak dulu kita ditanamkan oleh orang tua, jangan hujan-hujan nanti pusing. Tua dikit, kena hujan dikit langsung pusing. Karena sejak awal ditanamkan hujan itu bikin pusing. Pernah sehat Pak? Sehat sekali-kali, tapi tentunya nggak semua jenis hujan juga. Lihat, kalau banyak geledek, banyak petir, jangan juga gitu. Ini hujan-hujan yang deras, yang bagus itu langsung. Dan kalau kita tadahin tuh air, asal jangan kena dulu ke genteng, langsung dari langit, itu bisa dipakai obat air hujan itu. Yang kedua air laut. Air laut juga bisa dipakai bersuci. Air ma'ul milhi, air yang asin, air laut. Kemudian yang ketiga air sungai. Wa ma'un nahri. Ma'un nahri itu air sungai, air ma'ul hulwi, air tawar. Itu bisa dipakai alat untuk bersuci. Yang berikutnya ma'ul bi'ri, air sumur. Yang kelima ma'ul ain, mata air, yang kalau di Bandung namanya air ciburia, pakai ciburia, air yang langsung dari tanah. Kemudian yang keenam air salju. Tentu air salju juga ada teknis dan mekanisme tersendiri, tidak langsung dipakai bersuci. Sama seperti yang ketujuh air embun, itu ditadahin dulu, ditampung dulu, kemudian kalau sudah tertampung lalu bisa digunakan untuk bersuci. Banyak orang yang salah kaprah dalam menggunakan air embun, dikira air embun itu bisa juga dipakai wudhu. Akhirnya dia tepuk-tepuk tuh ke daun-daun yang pagi hari itu masih ada bekas-bekas air hujan semalam tuh. Itu nggak bisa, karena yang namanya bersuci apalagi di wudhu itu harus ada cipratan air, harus ada genangan air. Sementara air embun paling berapa tetes. Bukan gitu cara istinja. Kan biasanya kalau anak-anak muda hiking ke gunung itu biasanya nyari alat bersuci untuk istinja itu langsung digitu-gituin gitu Pak. Itu malah jadi mutan najis semua, kena najis semua, karena dia najisnya malah makin nyebar ke yang lain. Harusnya ditadahin dulu, ditampung, ditepuk-tepuk, bisa dapat satu mangkok, baru diguyur. Harus ada guyuran air, namanya goslu. Goslu itu membasuh. Syarat goslu itu harus ada aliran air. Kalau langsung ditepukin itu nggak ngalir, orang cuma satu tetes dua tetes doang, nggak bisa. Air salju, atau air es tidak bisa dijadikan alat untuk bersuci selama masih jadi es baloknya. Bisa dipakai bersuci itu kalau dia sudah mencair jadi air, baru bisa. Maksudnya begitu. Kalau masih jadi batu itu
minuman keras kan, minuman keras itu batu. Minuman keras itu es batu, kan keras tuh, tapi bisa jadi minuman. Minuman keras namanya. Tapi itu jenis-jenis air. Nah, dari varian-varian itu kemudian para ulama menggolongkan, ada yang menggolongkan jadi 3 golongan, ada yang 4, ada yang 5. Kalau di kitab Fathul Muin itu hanya 3. Kalau di kitab Fathul Qorib itu ada 4 jenis air yang merupakan kategorisasi dari 7 jenis air tadi. Yang pertama, ahaduha tohirun mutahhirun. Tohirun mutahhirun, air suci dan mensucikan. Yang pertama apa? Tohir, mutahhir, suci dan mensucikan. Ini namanya air mutlak, air yang nama airnya memang air aja, nggak ada nama tambahan. Bahwa ada air sungai, air laut itu karena posisinya di situ, tempatnya di situ. Tapi tidak ada kait, tidak ada ikatan, tidak ada tambahan nama, dan kalaupun dipisah dia tetap jadi air. Air sumur ketika diambil masih tetap jadi air, Pak? Masih. Tidak terpaku, tidak terganggu dengan nama sumurnya, bahwa karena disebut air sumur karena memang lokasinya ada di sumur. Jadi air suci dan mensucikan itu air yang mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci, tidak makruh dalam penggunaannya. Namanya air mutlak. Ini Pak, air ini namanya air mutlak. Oh, bukan Sob, itu namanya Aquaviva. Ini merek. Air ini bisa dipakai wudhu. Bisa dipakai, namanya air mutlak, air yang belum tercampur apa-apa. Jadi masih original, air aja, belum ada campuran apa-apa. Dan kalaupun ada campuran, dia tidak sampai merubah nama air, tetap jadi air. Baik, ini namanya air suci dan mensucikan. Boleh nggak dipakai wudhu nih? Boleh ya. Baik. Kalau air ini Pak, bisa dipakai air? Bisa pakai wudhu nggak? Bisa diminum Pak? Bisa. Coba dulu ya. Oh ternyata bisa Pak. Saya cuma buktiin ternyata bisa diminum. Baik, jadi air yang suci dan mensucikan adalah air yang secara nama tidak terganggu dengan nama tambahannya. Namanya air mutlak. Kemudian yang kedua ada air tohir mutahhir makruh. Ada air suci mensucikan tapi penggunaannya hukumnya makruh. Makruh itu tidak disukai Allah dan Rasulnya. Apa itu? Salah satunya adalah ma'ul musyammas. Apa namanya? Ma'ul musyammas atau air musakhon bitakthiri syams fi. Air yang menjadi panas gara-gara ada sengatan cahaya matahari. Baik. Air musyammas ini air yang panasnya itu bukan panas alami, beda dengan yang di Cisolok itu. Ada air dari geyser itu memang dia dari sumber air panas. Boleh nggak dipakai? Boleh, karena itu alami. Ini awalnya dingin, tapi pada saat musim panas, kena panas, dia jadi panas. Maka posisi itu dalam kondisi seperti itu air ini tidak bisa dipakai wudhu. Artinya makruh gitu. Kecuali memang sudah tidak ditemukan lagi yang lain, cuma itu-itunya, itu silakan. Ad-darurat tubihul mahdurat, silakan diperbolehkan. Tidak makruh lagi. Jadi air musyammas ini syaratnya ada 5. 1, harus ada di musim panas. Jadi syarat air disebut air musyammas itu harus ada di musim panas. Kalau musim dingin airnya jadi panas nggak? Ya enggak, orang musim dingin. Yang kedua, ada di negeri panas. Di kita berlaku nggak kira-kira? Sepanas-panasnya Cimanggis bisa sampai mendidih nggak airnya? Enggak kan? Orang Toron kita juga rata-rata pakai bahan plastik ya, jarang yang aluminium gitu.
Kemudian yang ketiga, airnya dalam kondisi panas. Musim panas, airnya panas, ada di negeri panas itu di Timur Tengah, Pak. Yang memang kesehariannya notabene panas gitu. Umumnya panas. Kalau di musim haji itu Pak Haji ya kadang kita sampai 52, 50. Waktu kemarin saya 54. Udah hampir matang gitu. Kita masak air aja di rumah tuh 100 derajat kan mendidihnya. Itu separohnya masak air. Panas banget. Nah, memang biasanya di negeri-negeri yang panas itu airnya panas. Waktu itu juga waktu kita sehari-hari panas. Tapi kalau memang nggak ada, ya sudah kita pakai aja. Jadi makruh itu pada saat ada alternatif lain yang sekiranya bisa dijadikan opsi yang lain. Kalau tidak ada, silakan dibuat. Jadi musim panas, airnya panas, ada di negeri yang panas. Kemudian makruh itu syarat keempatnya disebut musyammas makruh itu kalau air ini digunakan pada anggota badan. Tidak boleh itu dipakai wudhu, tidak boleh juga dipakai mandi. Kalau dipakai nyuci baju boleh ya? Boleh, karena dia tidak termasuk badan. Yang makruh itu kalau dia kena badan. Kemudian yang kelima, syarat air musammas itu dalam kitab Fathul Qarib, wadahnya harus terbuat dari logam. Harus terbuat dari logam. Kalau terbuat dari plastik, tanah liat, itu tidak disebut air musammas meskipun panas. Atau wadahnya terbuat dari bahan emas dan perak, itu hukumnya lain. Karena nanti kita akan sampai pada bab di mana kita diharamkan mengkonsumsi sesuatu yang diambil dari wadah berbahan dasar emas dan perak. Gitu. Itu hukumnya akan lain. Jadi bukan hukum makruh lagi yang terjadi, malah hukum haram. Gitu. Kalau terbuat dari emas dan perak. Baik, jadi dari 5 syarat musammas ini, 1 harus air panas, 2 di musim panas, 3 di negeri yang panas, 4 terbuat dari bahan logam, 5-nya digunakan pada badan. Kira-kira di kita di Cimanggis ini berlaku nggak? Nggak berlaku. Pertama, kita juga sepanas-panasnya kita nggak sepanas Arab. Terus kita juga bukan negeri yang memang mayoritas panas musimnya itu. Ada hujannya, ada dinginnya, dan seterusnya. Baik. Jadi air suci dan mensucikan makruh musyammas itu insya Allah di kita tidak ada. Di kita tidak ada, insya Allah. Kemudian yang berikutnya ada kategori ketiga adalah tohir ghair mutohir. Suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci Pak, tapi tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai mandi besar, tidak bisa dipakai menghilangkan najis, gitu. Jadi airnya suci tapi tidak jadi alat bersuci. Dari kategori ini turunannya 2. 1 ada air mustakmal. Air mustakmal itu al mustamalu fi raf'i hadatsin au izalatin najisin illam yataghayyar. Air mustakmal itu adalah air yang bekas digunakan untuk bersuci, bekas wudhu, bekas mandi besar, atau bekas menghilangkan najis. Kalau bekas menghilangkan najis, ini bisa masuk kategorinya nanti yang keempat adalah air najis, karena dia udah kecampur tuh najis. Jadi air mustamal itu air yang bekas pakai. Syaratnya ada 4 air mustamal itu. 1, harus air yang sedikit, airnya sedikit. Kalau air banyak tidak ada istilah mustakmal. Jadi air sedikit itu air yang di bawah ukuran 2 kula, bukan 2 kula 2 empan. Kula itu dulu di Arab itu ada wadah semacam jerigen itu namanya kula. Nah 2 gitu. Kalau dikonversi ke hitungan kesatuan liter di kita kurang lebihnya 216 sampai 220 liter. Di bawah itu berarti termasuk air kurang dari 2 kula, air sedikit. Nah,
Tapi kan kita juga bingung juga nih ngukur liter di kita. Pernah ngeliterin Pak di bak mandi? Nggak ada orang ngeliterin gitu. Nah maka kalau dikonversi lagi ke hitungan meter, luas, panjang kali lebar, cek di bak mandi masing-masing di rumahnya, itu tidak boleh kurang dari 60, ini ikhtilaf ulama, ada 60 sampai 90 sampai 90 cm kalau baknya persegi. Itu 60 atau digenapkan sampai 1 meter deh, kedalaman 1 meter, lebar 1 meter, panjang 1 meter. Maka kalau air yang pas gitu, maka itu sudah masuk air 20. Bapak dan Ibu wudhu langsung di situ, itu diperbolehkan karena tidak termasuk air mustamal. Baik. Masih aman Pak? Masih aman Pak? Masih aman Pak ya, Masya Allah. Pada subuh itu ya kita bersyukur kalau tetangga kita kadang untuk bisa tidur itu sampai harus bayar puluhan juta ke rumah sakit. Kita kadang masuk pengajian doang Pak. Masuk pengajian, tidur, gendeng, udah langsung terapi itu Pak. Makanya kalau ada yang tidur di pengajian itu saya nggak komen apa-apa. Dia lagi merasakan nikmat terapi tidur. Masya Allah. Alhamdulillah Pak ya. Orang tuh mahal Pak, cuma pengen bisa tidur doang harus bayar mahal. Kita mau gratis, datang ke pengajian, duduk nyender udah langsung. Jadi air mustamal itu air bekas bersuci. Syaratnya ada 4 tadi. 1, harus air yang sedikit. Oke, di 1 ember, 2 ember itu kalau kita hidup langsung di situ nyelupin air, bekasnya tuh bisa jadi mustamal. Yang kedua, sudah dipakai untuk bersuci. Sudah diniatkan untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Ibarat kalau kita punya air seember di rumah, kita nyelupin air Pak, jadi mustamal nggak? Jadi mustamal nggak? Enggak, kenapa Pak? Selama tidak ada niat untuk bersuci, nggak berniat menghilangkan hadas, itu masih suci dan mensucikan. Jangan nyelupin air, Bapak nyelam di situ, nggak ngaruh, tetap jadi suci dan mensucikan. Ini yang terjadi di beberapa tempat. Jangan nyelam, jangan nyelupin air, nyiprat dikit udah disebut mustamal. Mustamal dari mana? Cuma nyiprat doang, cuma ngomong-ngomong doang. Misalnya ibu kan kalau mandi besar, mandi biasanya malam Jumat, malam minggu nggak boleh, malam minggu. Oh pantesan kajiannya malam minggu ya, aman ya. Biasa malam Jumat kan suka mandi besar tuh. Kalau yang punya water heater sih nggak jadi masalah. Ini kalau yang nggak punya kan harus masak air dulu, masak air, terus kita nyampurin tuh antara yang panas dengan yang dingin. Kan kita bisa diobok-obok di ember itu tuh. Jadi mustamal nggak? Diobok-obok nih, kan buat nyampurin ini udah hangat apa kepanasan apa terlalu dingin kan dicek dulu tuh pakai tangan. Boleh nggak? Boleh nggak? Mustamal nggak? Tadi Pak, selama tidak ada niat untuk menghilangkan hadas, orang kita belum niat apa-apa kok, cuma nyelupin tangan doang. Saya ulangi, jangan nyelupin tangan, Bapak nyelupin kaki, mandi di situ di ember. Kalau tidak ada niat, tidak berniat menghilangkan hadas, kan itu jadi masalah. Kecuali ya di badannya ada kotoran itu cerita lain, itu masalah lain. Misalnya ada najisnya itu jadi bukan najis. Tapi selama Bapak Ibu tidak berniat menghilangkan hadas, air itu tetap jadi air suci dan mensucikan, pakai aja. Gitu. Saya pernah pengalaman itu waktu memandikan jenazah, sama prakteknya. Jadi saya pengen memastikan nih air buat jenazah itu udah hangat, kepanasan apa terlalu dingin nih. Makanya kan kita celupin langsung diomelin tuh. Oke. Ya nggak boleh itu jadi mustamal, nggak sah ini dipakai mandi jenazahnya. Lah, mustamal dari mana? Orang saya nggak niat apa-apa kok. Saya nggak niat menghilangkan, karena saya cuma ngobok-ngobok doang, menghilangin penasaran gitu. Apakah udah kedinginan, masih dingin atau udah terlalu panas, atau udah pas nih, cuma gitu doang. Nggak jadi mustamal. Insya Allah masih aman. Jadi mustamal itu kalau sudah dipakai untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar.
Yang ketiga disebut musta'mal itu, yang pertama tadi apa? Yang pertama tuh kan tadi, jadi orang tua itu memang gampang hafal, gampang. Yang pertama harus airnya sedikit. Yang kedua sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Hadas itu apa sih? Hadas itu kotoran. Kotoran. Apa bedanya dengan najis? Kan najis juga sama-sama kotoran. Apa bedanya? Kalau hadas kotorannya yang maknawi nggak kelihatan. Kita nih kentut, kelihatan nggak orang kentut langsung kuning badannya? Enggak kan? Terus yang dicuci mana? Yang dicuci buka Pak. Orang yang punya salah dia bukan amplop belakang. Kenapa yang dicuci malah buka? Itu namanya hadas, kotor tapi nggak kelihatan, kasat mata kotornya. Beda dengan najis, kelihatan. Najis itu ada darah, ada tai, kotoran binatang, itu kelihatan. Tapi kalau hadas namanya kotoran yang kelihatan. Baik, jadi sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Yang ketiga disebut mustakmal kalau sudah terpisah dari badan. Ini wudhu nih Pak, wudhu. Pada saat airnya masih nempel di wajah kita, meskipun bekas tapi belum kepisah, itu belum disebut mustakmal. Artinya air ini bekas wudhu kita nih, itu masih termasuk jenis air yang suci dan mensucikan. Masih suci nih, belum jadi mustakmal. Tapi kalau sudah netes jatuh dari wajah nih, maka sudah disebut mustakmal. Syarat ketiga harus terpisah dari badan, dari anggota yang dibasuh. Jadi, kalau sudah wudhu biasanya suka dilap Pak? Bu, suka dilap nggak kalau wudhu? Habis wudhu. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah ya, Marokil Ubudiyah syarahnya, itu hukumnya makruh. Tidak boleh dilap kecuali ada hajat, ada darurat, bisa kedinginan dan alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau tidak ada, itu hukumnya makruh setelah wudhu dilap. Kenapa? Karena nanti di akhirat Rasul kita akan mengenali kita tuh dari tetesan air wudhu. Kalau dilap hilang nanti cirinya. Loh, mana bapak anu ya? Nggak ada, bisa di pojokan tuh. Nggak ada, nanti nggak dikenal di alam mahsyar itu. Baik. Yang keempat, syarat disebut air mustakmal adalah airnya bukan untuk menghilangkan najis. Karena nanti kalau sudah menghilangkan najis, statusnya bukan menjadi mustakmal tapi mutanajis, karena sudah tercampur dengan najis. Baik, mustakmal. Bisa dipahami Bapak Ibu tentang mustakmal? Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang berikutnya, ini simbolnya kopi Pak, tapi bukan kode ya, aman-aman, insya Allah. Ini contohnya air kopi. Air kopi itu termasuk air mutaghayyir. Air yang kedua suci dan tapi tidak mensucikan. Itu air yang sudah berubah. Mutaghayyir itu berubah bima ay bisyai'in khalatahu minam tahirat. Sudah bercampur dengan sesuatu yang suci. Kopi suci Pak? Suci, makanya kita bisa minum. Kalau dia najis nggak bisa kita minum. Tapi apakah air kopi bisa dipakai wudhu? Kenapa? Karena airnya sudah bercampur dengan benda lain yang sama-sama suci, tapi akan menghilangkan kemutlakan air. Orang udah nggak bilang air kopi, malah saking banyaknya perubahan ke air itu, bikin kopi apa? Coba lihat, bikinin kopi, airnya udah nggak ada, harusnya bikinin air kopi, airnya udah hilang, saking banyaknya perubahan, sehingga perubahan ini menjadikan kemutlakan airnya udah hilang. Contoh, ini air segini, tadi pada saat saya tanya di awal, ini air mutlak apa bukan? Oh, Masya Allah, jadi ini air kopi. Alhamdulillah, Masya Allah ya, jazakallah khairan. Ternyata benar ada kopinya. Ini air bisa dipakai dulu nggak Pak? Bisa. Kenapa bisa? Karena belum tercampur apa? Jadi airnya masih air mutlak. Pada saat air ini ditaruh kopi, ditaburin kopi, masih bisa dipakai dulu?
Masih bisa dipakai wudhu? Tergantung. Jawabannya tergantung taburan kopinya. Kalau cuma ditaburin sedikit aja, sedikit nih. Apakah orang yang datang pas ngelihat air ini nyebut air ini air kopi? Bukan. Nggak sampai hitam, nggak sampai coklat, ditaburin doang. Ada campurannya, tapi nggak sampai mempengaruhi kemutlakan air. Maksudnya airnya nggak sampai berubah gitu. Perubahannya sedikit. Ini masih suci dan mensucikan. Ditaburin gula atau air teh, air 1 galon ditaruh teh celup 1 doang, itu masih dipakai, masih bisa dipakai dulu. Kenapa Pak? Karena perubahannya tidak banyak. Yang tidak boleh itu adalah yang air yang suci dan tidak mensucikan ketika perubahannya terjadi secara total sampai menghilangkan nama airnya. Air kalau sudah ditaruh sesuatu campuran, misalnya ditaruh apa tadi, teh celup, gula, kopi, susu. Kalau ditaruh susu Pak, kalau perubahannya nggak banyak, susunya sedikit, ini masih diperbolehkan untuk dipakai wudhu. Tapi kalau airnya dari bening menjadi putih, sehingga orang pas baru datang langsung mengira ini air susu, maka dia termasuk air suci tapi tidak mensucikan. Paham sampai sini Pak? Jadi perubahannya dilihat apakah perubahannya perubahan sedikit atau perubahan yang banyak. Kalau perubahannya hanya sedikit dan tidak sampai menghilangkan, merubah nama air, itu masih bisa diperbolehkan untuk bersuci. Patokannya siapa? Patokannya bukan kita, tapi patokannya orang yang baru datang. Misal gini, kita taburin air nih, ini air ditaburin pakai gula, kocek tuh. Pada saat ada orang datang, kita suruh coba dites, nggak terlalu manis, tapi ada manis-manisnya, tapi nggak terlalu manis. Pada saat dia datang ke situ, ini air apa ya? Kayaknya ini air biasa, tapi ada campuran gulanya. Nah, air biasa tapi ada campuran gula, berarti campurannya nggak terlalu banyak, sehingga air ini masih suci dan mensucikan. Bisa dipahami? Jadi air mutaghayyir suci tapi tidak mensucikan itu dilihat dari banyak dan tidaknya perubahan. Terlebih ketika ada perubahan yang memang nggak bisa dipisahkan. Ini punya empang nih, punya kula. Kula itu kan temenannya air, temenannya itu sama batu, sama lumpur, sama tanah. Nggak bisa dipisah mereka tuh. Sejak awal tuh dari sungai, dari kula itu selalu berdua tuh. Maka ketika ada empang yang keruhnya airnya, itu masih bisa dipakai wudhu Pak? Masih bisa, karena perubahan itu tidak menjadi perubahan yang tidak bisa dihindari. Karena tanah akan selalu campur dengan air. Misalnya kena lumut sampai hijau tuh, si air ini kena lumut masih bisa suci, bisa dipakai wudhu? Masih, karena lumut dan air itu sesuatu yang memang nggak bisa dipisah, memang berdampingan gitu. Kena daun misalnya, kalau di kampung-kampung ada empang yang di sekelilingnya tuh ada pohon, sampai daunnya itu pada jatuh, lalu sampai merubah bentuk air yang tadinya bening jadi hijau, masih bisa dipakai wudhu Pak? Masih. Karena tidak sampai menjadi air mutaghayyir dan perubahannya itu sesuatu yang alami, tidak dibuat-buat. Baik. Berikutnya air mutanajis. Kita ulang lagi Pak. Yang pertama tadi kategorinya kategori air suci mensucikan. Yang kedua suci mensucikan tapi makruh. Yang ketiga air suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat air yang memang sudah tidak suci plus tidak bisa mensucikan, namanya air mutanajis. Air apa? Mutanajis. Air mutanajis itu air yang sudah kena najis. Kategori ini kemudian dibagi dua. Satu, qalilun, air yang sedikit, alladzi halat fihi najasah, yang terkena cipratan najis. Air sedikit kalau sudah kena najis
taghayyara amla, berubah atau tidak, maka dia dihukumi najis. Ini punya air nih sedikit, seember, kena, maaf, kotoran cicak, itu masih bisa dipakai dulu nggak? Masih dipakai dulu nggak? Tapi masih bening, nggak ada perubahan bau. Kita rasain, ada yang suka ngerasain begitu. Kita rasain juga rasanya masih biasa gitu, masih tawar, nggak ada rasa-rasa yang aneh. Bisa dipakai dulu nggak? Air sedikit, ketika kena najis, berubah atau tidak, dia dihukumi najis karena airnya sedikit. Berbeda dengan kategori kedua, kalau banyak airnya 2 kula atau lebih, maka dilihat apakah ketika dia kena najis berubahnya total, artinya ada perubahan sifat air. Sifat air itu ada 3, dari rasa, dari aroma, dan dari warna. Pada saat ini udah agak keruh nih, pada saat kena tai cicak tuh, misalnya ada yang kotor atau kambing mati nih jadi bangke, terus kena kulahnya jadi bau, maka meskipun airnya banyak, tapi kalau berubah salah satu sifat dari aroma, warna dan rasanya, maka dia dihukumi air najis. Gitu. Najis itu ada berapa Pak? Ada 3, 1 mau papa, 2 mutawasito, 3. Masya Allah, itu dilihat dari cara mensucikannya. Tapi kalau jenis-jenis najisnya itu ada 7. Ada berapa Pak? Ada 7. 1, sesuatu yang keluar dari knalpot depan dan knalpot belakang. Sesuatu yang keluar dari knalpot depan dan knalpot belakang, dari kubur maupun dubur, manusia atau binatang, baik yang basah ataupun yang kering. Ini keluarnya HP, ini iPhone 17, najis nggak? Cuci dulu. Masalah iPhone aja ya, cuci dulu gitu. iPhone sih yang keluar nih. Kalau yang keluarnya kulkas Pak, kalau ngayal jangan tanggung Pak. Yang keluarnya kulkas najis kan? Pokoknya segala sesuatu yang keluar, baik itu barang suci maupun barang najis, tetap dihukumi najis. Gitu. Oh ini mah kuning langsat nih. Ya tetap aja ya. Orang yang kita keluarin juga tiap hari kuning gitu. Ya tetap aja najis. Segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang, baik manusia maupun binatang, dihukumi najis. Itu 1. Yang kedua, muntahan yang keluar dari lambung itu najis. Ini kalau ibu-ibu punya bayi, anak kecil, muntah najis nggak Pak? Najis nggak Bu? Muntahan baik keluarnya dari manusia maupun binatang, hukumnya najis. Kalau ada bayi, anak kecil di rumah kita, muntahnya kena baju kita, boleh nggak dipakai sholat? Itu anak kita manusia bukan? Ya, kategorinya muntahan yang keluar dari manusia atau binatang. Karena anak kita manusia juga tuh, maka dihukumi najis. Muntahan itu najis. Beda. Gumu ya Ustaz? Kenapa? Orang bilang gumu. Iya gitu. Sebelum muntahan itu ada saudaranya, ada adiknya dulu tuh yang keluar. Iler itu beda dengan ludah Pak. Kalau ludah tuh benda jijik, menjijikan, jorok gitu, kotor aja. Tapi kalau iler itu najis, karena dia diambilnya, tertariknya dari lambung. Itu sebabnya aromanya kan agak lain deh. Kalau iler, makanya hati-hati ketika ada musafir, ada jamaah yang tidur di masjid, hati-hati. Boleh nggak tidur di masjid? Boleh. Orang ashabus sufa dulu juga Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud itu pada di masjid pada tidurnya. Tapi jaga kesucian masjid, jangan sampai ilernya netes ke karpet. Kalau netes ke karpet najis. Gimana solusinya ya? DKM-nya menyiapkan kasur, bantal, insya Allah lebih aman. Insya Allah lebih aman.
Iya, jangan sampai ada yang tidur dikeroyokin sampai meninggal tuh orang. Kasihan, musafir. Ini kena bencana kan? Semoga Allah mudahkan ya semuanya insyaallah. Ya, begitu. Jadi muntahan itu karena dia tertarik dari lambung sehingga hukumnya najis. 3. Satu tadi apa? Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. 2. Muntahan, ini najis. Yang ketiga darah, baik darah segar maupun darah yang sudah membusuk. Darah membusuk apa namanya? Nanah. Itu hukumnya najis dan ketika keluar di tengah sholat, sholatnya batal, dan kalau kena baju bagian nggak boleh pakai sholat karena dia najis. Gitu. Tetapi tentang darah ini ada kategorisasi, ada yang dima'fu, ada yang ghair ma'fu. Di ma'fu itu kalau dia keluarnya sedikit dan keluarnya sendiri, bukan dipencet. Kita punya jerawat nih, lagi dengerin imam baca surah karena panjang, ini aja gitu iseng, keluar cerat darah, maka meskipun sedikit dia hukumnya najis sehingga sholatnya batal. Gitu. Karena dikeluarin dengan sengaja, kecuali keluar sendiri karena gesekan itu nggak apa-apa, dimaafkan. Baik, darah termasuk kategori jenis ketiga najis. Yang keempat bangkai. Bangkai itu najis. Jadi bangkai itu kalau dari hewan yang halal dikonsumsi, pada saat dia nggak sempat disembelih, maka matinya menjadi mati bangkai. Atau disembelih tanpa membaca bismillah, itu juga termasuk bangkai. Apalagi di hewan yang memang tidak halal dikonsumsi, mati sudah jadi bangkai. Kecuali 3 jenis bangkai. Yang pertama ikan. Bu, kalau beli ikan yang hidup apa yang mati? Bangkai itu. Tapi boleh nggak dikonsumsi? Boleh, karena ikan termasuk pengecualian, boleh. Yang kedua jenis bangkai yang tidak termasuk najis itu adalah bangkai belalang. Ada di sini yang suka konsumsi belalang? Belalangnya juga nggak ada. Di Tasik biasanya yang suka itu. Ya dibikin cemilan gitu Pak. Kita kadang beli gitu ya. Tapi kalau yang suka itu senang, enak katanya. Kata yang suka katanya lebih enak dari daging ayam. Masa iya sih? Jauh banget perumpamannya. Yang ketiga jenis bangkai yang tidak termasuk bangkai, sudah mati tapi tidak bangkai, maksudnya sudah bangkai tapi tidak termasuk najis adalah bangkai manusia. Tapi yang 2 tadi boleh dikonsumsi meskipun sudah jadi bangkai. Kalau yang ketiga nggak boleh Pak. Mentang-mentang bukan bangkai, bukan najis dimakan, nggak boleh. Jadi hukumnya tidak najis. Kalau najis nggak ada yang mau mandiin Pak. Orang udah mati nggak ada yang mandiin karena dihukumi najis. Tapi karena manusia termasuk pengecualian, dia tidak termasuk bangkai, artinya masih suci meskipun sudah meninggal. Mayit itu sudah meninggal, maka dia tidak dihukum bangkai, tidak najis. Yang kelima khamar. Khamar itu minuman keras, bukan es batu tadi bukan. Jadi khamar itu minuman keras yang beralkohol, yang memabukkan, itu dihukumi najis. Bukan saya bilang, tapi Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, itu najis. Kalau kena pakaian, maka pakaiannya nggak boleh putus sholat, najis. Alhamdulillah, ya. Semoga Allah jaga kita dan keturunan kita dari khamar. Yang keenam, ini tambahan, dan yang ketujuh, yang keenam adalah anjing beserta keturunan-keturunannya. Dan babi, yang ketujuhnya babi beserta keturunan-keturunannya meskipun tidak berbentuk anjing dan babi. Anjing kawin sama kambing sama kucing dan keluar perawan cantik Bang. Najis nggak? Tapi cantik. Najis nggak? Najis karena keluar dari keturunan anjing dan babi. Dicuci dulu, dicelupin dulu gitu ya. Nggak bisa Pak, tetap najis dia, hukumnya najis. Kalau najis ya dicuci ya harus hilang air najisnya gitu. Itu termasuk 7 jenis najis.
bahwa tadi yang disampaikan ada mukhafafah, ada mutawasito, ada mughalladah, itu dilihat dari cara mensucikan. Tetap najis tiga-tiganya. Jangan dipikir ini mah mukhafafah bisa dipakai sholat kali. Tetap aja najis. Perumpamaan, persamaan daripada ketiga-tiganya, mughalladah, mutawasito, sama-sama menahan, sama-sama menolak pelakunya, menghalangi dari sahnya sholat. Tiga-tiganya beda cara mensucikannya aja. Kalau mukhafafah cuma dicipratin air. Mukhafafah itu jenis najis apa Pak? Najis ringan. Najis apa itu? Najis siapa? Air kencing. Baik kecil apa aki-aki? Aki-aki udah terlalu. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Laki-laki aja. Kalau perempuan, anak bayi perempuan belum usia 2 tahun masih ASI eksklusif, belum makan apa-apa, kencing, masuknya najis mukhafafah atau mutawasito? Mutawasito. Jadi perempuan itu sejak lahir kencingnya memang sudah dihukumi mutawasito. Mau angkatnya dia di perempuan ini. Oh yang ngomongnya kali gara-gara laki-laki, enggak gitu. Memang dari soal aja begitu. Yang perempuan itu dihukumi mutawasito, laki-laki mah dihukumi mukhafafah. Itu cuma disiram air udah. Tapi kalau mutawasito, selama air najisnya masih ada, udah disiram nih tapi baunya masih ada, berarti air najisnya masih ada, harus sampai hilang. Bedanya begitu. Pada saat dilakukan penelitian, ternyata katanya Pak Bu, ternyata air pipis perempuan itu lebih pekat ketimbang air pipis bayi laki-laki. Ya orang tuh makan jengkol Pak, tapi lebih pekat aja gitu, lebih pekat. Mana ada lebih makan jengkol, meskipun di bawah 2 tahun, tapi kalau sudah makan bakwan, bala-bala, seblak, telur gulung, wah itu meskipun bayi laki-laki dan perempuan hukumnya mutawasito. Tapi masih belum 2 tahun saja, tapi kan makanannya udah kecampur-campur tuh. Nah maka najis ini termasuk najis mukhafafah. Kalau mutawasito, kalau belum air najisnya hilang, yang 3 tadi dari warna, aroma plus rasanya, maka harus dihilangkan. Ada najis itu kan ada ainiyah, ada hukmiyah. Kalau ainiyah itu yang bentuk zatnya. Kalau hukmiyah itu misalnya ada kucing kencing di karpet masjid nih. Marbotnya waktu itu lupa, belum sempat ngebersihin. Akhirnya lama-lama ada tuh. Pada saat di pojokan sama udah ada yang sholat, dia ngerasa kayak ada yang lain nih, ada yang beda nih dari aromanya. Tapi air kencing masih ada nggak Pak? Udah nggak ada, udah kering. Itu masuknya najis hukmiyah. Najisnya udah nggak ada, zatnya udah hilang. Tapi karena belum dibersihkan, pasti masih ada. Maka najisnya harus dihilangkan. Nah, namanya najis hukmiyah. Ada tapi nggak kelihatan karena memang belum dibersihkan. Baik. Untuk pasal tentang jenis-jenis air yang merupakan penunjang dari sah dan tidaknya sholat dicukupkan sampai sini Pak. Nanti ada pasal berikutnya. Ini pasal sedikit saja di slide yang kedua, masih ada waktu aja. Ini air sedikit aja, air sedikit. Materinya sedikit aja. Ini tentang hukum kulit bangkai. Baik, tadi sudah disinggung bahwa salah satu jenis najis itu ada bangkai. Nah, bagaimana ketika ada hewan yang mati, lalu kita ingin masih memanfaatkan bagian-bagian tubuhnya? Di antaranya yang masih bisa dimanfaatkan adalah kulitnya. Maka meskipun dia sudah dalam keadaan bangkai, masih bisa disucikan. Jadi wajuludul mayyitati kulliha, semua jenis kulit tathuru bidibag, maka dia bisa suci dengan cara disamak. Disamak itu dengan cara dibersihkan, dihilangkan dulu daging, tulang, rambut dan seterusnya, lalu dijemur dengan sesuatu yang
mungkin kandungannya bisa menghilangkan najis itu, lalu kemudian dikeringkan, dijemur, maka itu bisa dihukumi menjadi suci kembali. Ini kulit bangkai. Kita suka pakai sabu, apa tuh? Jaket, dompet ya, apalagi Pak? Kopiah juga. Kopiah juga ada, peci dari kulit ada. Terus sarung, ada sarung dari kulit. Celana ada juga dari kulit. Celana luar maksudnya ya. Kalau celana dalam agak aneh kan. Ini dari macan nih, tuh bisa nggak dipakai? Masih bisa dimanfaatkan meskipun tadi bangkai itu najis, tapi dalam kategori-kategori tertentu masih bisa dimanfaatkan dengan cara menyamaknya. Kerupuk kulit juga bisa ya, kerupuk kulit. Kerupuk kulit, kalau kulit kan memang diambilnya dari sapi itu kan memang halal dikonsumsi gitu. Kecuali kalau sapinya meninggal mati dalam keadaan bangkai. Tapi masih bisa dipakai, masih, hanya kalau dia sudah jadi bangkai bisa dikonsumsi, bisa dimanfaatkan itu selain dikonsumsi gitu. Contohnya misalnya sapi mati nih, nah karena sudah jadi najis maka haram untuk dikonsumsi, artinya dimakan. Tapi kalau dimanfaatkan kulitnya untuk pakaian, aksesoris dan sebagainya masih bisa. Tapi kalau yang kita makan kerupuk kulit itu insya Allah dari sapi yang hidup Pak. Dari sapi yang hidup bukan bangkai, insya Allah pencucikan masih bisa halal. Jadi teknik menyamaknya itu dihilangkan hal-hal yang melekat yang bisa membuat busuk, darahnya, tulangnya, dagingnya, dengan sesuatu yang sifatnya tuh asam atau pahit, gosok sampai hilang. Kalau sudah kotoran-kotorannya itu hilang, maka insya Allah masih bisa dipergunakan di industri-industri ini. Perkulitan di Garut itu rata-rata dari macan, dari buaya, dari ular, di apa tuh biawak ya, dari itu boleh, kecuali illa jildal kalbi wal hinzir, kecuali kulit bangkai anjing dan babi dan keturunan-keturunannya tadi. Meskipun cakep nih kulit babi, kulit anjing, meskipun dia udah jadi bangkai dan bisa disamak dengan berbagai teknis cara, itu tetap tidak bisa karena zatnya saja sudah najis sejak hidup. Jadi pada saat dia masih hidup pun dia udah jadi najis, apalagi pada saat dia sudah mati dan jadi bangkai. Begitu Pak. Itu dan wa'adul mayitati wa sya'ruha najisun. Selain kulit, diantaranya tulangnya, dagingnya, maka termasuk najis bangkai itu dan haram dikonsumsi. Ya, selain najis tadi. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam memahami ilmu syariat ini. Ini materi-materi dasar sederhana dan sering diaplikasikan oleh kita di kehidupan sehari-hari. Insyaallah tidak membingungkan, insyaallah. Tapi tentu dari uraian tadi barangkali ada yang perlu dipertajam kembali atau belum tersampaikan karena keterbatasan saya yang awam, maka dipersilakan pada jemaah untuk kita buka sesi tanya jawab. Kita ngobrol aja Pak. Barangkali ada hal-hal yang mau ditambahkan, dipertanyakan dan seterusnya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Al-Quran. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, kita buka untuk sesi yang kedua, itu sesi tanya jawab. Karena ini persoalan yang ataupun yang dibahas ini adalah muharram, berkaitan dengan mungkin dasar dan sangat prinsip dalam kita untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Oleh karenanya dipersilakan bagi bapak ibu yang akan menanyakan untuk lebih menguatkan pemahaman kita terkait dengan muharram. Dipersilakan dari satu ya, dari ini saya tengah, dari tengah Pak Haryanto, dari selatan. Ibu-ibu barangkali Pak. Ibu-ibu satu ya, baik. Saya dulu dah. Pakai dia.
Silakan. Ini ajengan ada yang tanya nih ajengan dari ibu-ibu. Saya kalau jadi ibu-ibu itu ada kulit jin boleh nggak katanya? Kulit jin suka dipakai di jaket, pakai celana katanya. Kulit jin. Kulit Ya. jin. Baik, ditampung dulu atau gimana? Ditampung dulu silakan. Baik, dari Pak Kiai, dari Pak Manento, silakan. Baik, dengar aja. Saya mungkin tanya langsung prakteknya aja, Ustadz. Bagaimana cara berwudu di air yang di ember? Karena itu kan banyak cipratan juga. Baik. Langsung ke prakteknya Pak ya? Iya. Di sini atau? Iya. Di sini. Ada airnya Pak? Gerakannya aja. Gerakan. Baik. Kalau langsung pakai air, nggak boleh ini kain. Ada lagi Pak? Ada satu lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada dua yang ingin saya tanyakan Pak Nasional Pak Ustadz. Yang pertama tadi bahwa air jika berubah karena alami tidak najis seperti kena lumpur dan sebagainya, kandang dan sebagainya. Nah di saya itu Pak, saya tinggal di RT 3 RW 10. Kalau hujan gede itu banjir Pak, banjir gede banget Pak, tapi sebentar. Nah kalau kita berwudu dengan air banjir itu yang banyak, walaupun sudah bercampur tai kucing gitu sebagainya, itu boleh apa tidak? Yang kedua Pak, tadi kita tahu bahwa ada 3 jenis najis, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang muladhah, yang berat. Di kampung saya dulu itu ada namanya binatang luwak Pak. Luwak itu makan kopi, Iya. kopinya keluar dari belakang, tadi kan salah. Apapun yang keluar dari belakang itu adalah najis. Itu kan masih berupa kopi Pak, tidak bubuk Pak. Kan buat bubuk, masih berupa kopi. Apakah kita boleh membuat kopi dari kotoran apa yang masih biji kopi itu kita cuci dulu Pak? Apa itu udah mutlak najis atau memang dilumuri najis? Menurut saya, kalau dilumuri najis berarti kita cuci seperti tadi HP keluar dari gajah kan najis, kita cuci kan jadi tidak najis lagi karena asalnya HP adalah tidak najis. Nah seperti kopi juga, kopi itu asalnya tidak najis tapi dimakan keluar, maka sekarang mana termasuk itu kopi luwak itu. Yang pertanyaan tadi apakah itu barang yang najis atau bisa dicucikan? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir ibu-ibu dari ibu-ibu. Ibu-ibu mau bertanya ibu-ibu? Ya, Ada. silakan. Baik. Bapak Ibu silakan menikmati hidangan yang tersedia. Pak Ustadz mau nikin Pak Ustadz ya? Sambil Pak. Silakan. Sambil ngomong. Silakan Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan pertama adalah tentang najis bayi tadi, ya. Kebetulan kan saya punya cucu laki-laki. Gitu. Kalau najis laki-laki kan tidak diindah ini ya Ustaz ya, gitu. Najis ringan. Nah terus usianya tadi kata Ustaz sampai 2 tahun, tapi saya rasa kalau saya sih sampai dia makan gitu Ustaz. Itu apakah itu memungkinkan, karena kan kalau udah di situ bau banget ya pipisnya gitu. Itu belum makan Bu ya? Belum makan. Usianya berapa sekarang? Sekarang sudah besar. Ya, waktu bayi maksudnya. Iya. Terus yang kedua adalah
pada saat kita sholat, ya, terus kita bersih nih, keluar nih, Ingus. itu termasuk najis sama enggak tuh, Ustaz? Gitu. Ya mungkin itu aja Ya, syukur. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, untuk ada 4 pertanyaan. Tadi dari 6 kalau pertanyaan Pak semua Kiai. dari Pak Kiai tadi terkait dengan celana jeans yang digunakan. celana jeans. Baik. Jadi tadi kulit ya yang ditanyakan itu kulit jeans. Jadi celana jeans kan akhirnya di Cihampelas itu banyak Pak. Di Cihampelas Bandung itu kita kadang ada yang masih takut sama jeans ya. Di Cihampelas itu celananya aja dipakai. Celana jeans. Jadi yang dihukumi di sini adalah yang keluar dari manusia atau binatang. Kalau yang keluar dari jin karena secara interaksi juga hampir tidak dimungkinkan untuk berinteraksi dengan jin, maka tidak masuk kategori ini. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi sependek yang saya baca itu hanya dibatasi pada hewan dan binatang saja. Gitu. Dari jin, wallahu a'lam ya, nanti kotoran jin juga kayak apa? Mungkin pipisnya gitu, karena mungkin kalaupun ada juga semacam kulitnya, kotorannya, karena dimensinya saja beda, sehingga nanti bentuknya juga tidak seabstrak di kategori yang lain gitu. Karena najis itu kan zatnya harus kelihatan, harus jelas. Sementara jin makhluknya aja gaib gitu, apalagi kotoran dan kulitnya gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan air yang dalam ember. oh iya, praktek aja Pak ya. Baik. Ini misalnya ada embernya, ember kosong aja. Anggaplah ada ember. Nah, ada box. Baik. Nah, di ember ini Pak, ember ini nggak ada yang sampai 700 liter air ya, jarang. Kecuali toron aja paling di kita rata-rata beli sampai 500 liter ya. Sehingga ember itu kurang lebih mungkin ada 10 sampai 15 liter ya. Jarang yang sampai ratusan liter. Sehingga air yang di ember di rumah kita insya Allah sudah diyakini itu termasuk air yang sedikit dunal kulata ya, di bawah 2 bulan. Nah pada saat kita dihadapkan pada air sedikit, maka hati-hati. Pertama, cara penyimpanannya diusahakan ada di posisi lebih atas dari kita. Lebih aman sih dia kalau pakai selang Pak. Selang. Suka lihat tukang bensin itu kan kalau dia mau mindahin bensin dari galon gede ke botol-botol kecil Pak disedot. Itu dialirkannya pakai itu. Kalau lebih amannya begitu. Tapi kalau misalnya tidak didapati alat untuk menyedot seperti itu, bisa pakai cidukan, pakai gayung. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah air cipratan bekas mengambil air yang dari gayung itu yang jatuh lagi ke ember dihukumi mustamal? Maka dilihat apakah si air itu jatuhnya itu dari gayung atau dari anggota wudhu. Kembali ke kaidah pertama tadi, disebut mustamal itu kalau dia sudah dipakai menghilangkan hadas dan sudah terpisah dari anggota badan wajib yang dibasuh. Yang wajib loh ya. Misalnya ada bekas nyuci membasuh telinga, kuping, nyiprat, itu mustamal bukan? Karena kuping termasuk sunnah wudhu, tidak wajib. Yang dihukumi mustamal itu yang bekas menghilangkan anggota-anggota badan yang wajib. Jangan yang telinga tadi, wajibnya itu kan pada basuhan pertama, sehingga pada saat nyiprat di basuhan kedua yang hukumnya sunat dan yang ketiga, maka tidak jadi mustamal. Mustamal itu terjadi berlaku hanya pada basuhan pertama yang wajib. Basuhan kedua dan ketiga itu dihukumi sunnah sehingga tidak jadi mustamal. Wajah saja ada 2 kategori, apalagi yang jelas-jelas dari awal sudah sunnah, seperti kuping.
memang sunat. Nah, misalnya mau basuh tangan nih sebelumnya kumur-kumur, bekas kumur-kumur mustahab bukan? Karena kumur-kumur termasuk sunnah wudu. Bekas memasukkan air ke hidung, nyiprat lagi tuh bekasnya masih bisa dipakai wudu? Bukan mustahab, karena mustahab harus bekas yang wajibnya saja. Nah, pada saat kita sudah megang gayung, pada saat kita ngambil, diusahakan si gayungnya tuh betul-betul diniatkan gayung. Gimana maksudnya? Gini, nggak semua orang punya gayung. Ada yang di rumahnya tuh nggak ada gayung. Alternatif kedua berikutnya, kalau dia nggak ada gayung, pasti dia pakai tangan. Boleh nggak nyeduh langsung dari ember? Boleh nggak Pak? Boleh, asal diniatkan si tangan ini diniatkan bukan niat jadi tangan, tapi dianggap sebagai gayung. Seandainya nyiprat kan dari gayung bukan dari tangan. Satu. Yang kedua, kalaupun nyiprat dilihat seberapa banyak sih nyipratnya? Apa seember juga sama dengan jumlah air yang asalnya? Nggak mungkin. Nyiprat itu paling 1-2 tetes, 3-4 tetes, nggak banyak. Kalaupun dia nyiprat ke air bekas, air asal maksudnya, air asal yang masih suci itu, dia tidak dihukum mustahab. Paling-paling masuk kategori mutaghayyir takdiron. Mutaghayyir berubah, yang perubahannya itu dikira-kira. Dikira-kira begini, pada saat nyiprat air, ini cipratan air wudhu dengan air asal sama nggak warnanya? Bukannya dari situ-situ juga, sama-sama bening kan? Sama-sama bening. Pada saat nyiprat, ini air berubah nggak yang dicipratinnya? Nggak berubah, orang gitu-gitu juga, sama bening-bening juga. Artinya tidak termasuk mustakmal. Paling-paling mutaghayyir. Mutaghayyir pun kalau mutaghayyirnya sedikit, itu tidak mensucikan. Maksudnya masih suci dan mensucikan, masih aman. Jadi jangan khawatir ketika ada cipratan dari anggota tubuh kita, dari anggota wudhu kita, insya Allah airnya masih aman, tidak jadi mustakmal. Karena pertama debit airnya juga nggak banyak, kecuali kalau bekas air wudhu itu ditampung pas banget di bawah kita, lalu dipakai lagi, itu jelas mustakmal. Nyiprat itu kan paling ke samping, Pak. Nggak mungkin ada orang wudhu embernya di pas banget di bawah, nggak mungkin. Pasti di samping. Kalau nggak tadi saya cobain, paling nggak di bagian lebih atas dari kita nih. Itu ketika dipakai wudhu dan nyiprat itu insya Allah masih aman, dan air sisanya itu masih bisa dihukumi suci dan mensucikan, masih bisa dipakai gitu. Jadi setelah itu kalau ditampung, diciduk pakai tangan sampai nanti ketika kita mau masuk kaki itu masih aman, meskipun airnya seenggan. Beda lagi dengan praktek wudhunya pakai yang botol. Itu harus betul-betul dicek Pak, karena di kondisi tertentu mungkin kita ngalamin ini, misalnya lagi di mana gitu, di pesawat. Meskipun nanti kita akan ada pembahasan tentang hukum sholat di pesawat dan hukum tayamum di pesawat, itu ada pembahasannya lagi. Tapi secara di kondisi darurat, misalnya waktu di Mina haji reguler Pak ya, kalau haji plus haji furoda nggak usah dikata dah, itu mah memang fasilitasnya juga. Tapi kalau haji reguler itu, ya Allah, salah satu PR terbesar di haji tahun 2024 itu masalah air. Air yang ada tuh nggak sebanding dengan jumlah jemaah. Satu maktab itu airnya paling ada 15 WC. Saya kalau ngantri air itu di Mina itu tidak kurang dari setengah jam Pak, per orang setengah jam. Apa yang mereka lakuin? Karena sudah kebelat, maka mereka sebagian jemaah karena yang sudah sepuh itu nggak kuat, akhirnya pipisnya di luar, ceboknya pakai air yang buat minum harusnya. Kami ini petugas-petugas tadi waktu itu kerepotan di hari terakhir itu nggak ada air karena habis dipakai wudhu, dipakai mandi karena memang nggak ada air, gitu. Maka hati-hati cara menggunakan air pada saat kita berwudhu, dan airnya dari botol begini. Itu boleh dilakukan. Misalnya kalau cuma sebotol gini cukup nggak berwudhu? Cukup. Asal ada aliran air dibasuh. Membasuh itu kan sunnah. Asal ketika kita menuangkan air diyakini, diduga kuat bahwa si air itu sudah mengalir semua dan kena ke anggota wudhu. Tanpa dibasuh pun
tidak terjadi masalah, nggak apa-apa. Nah, berbeda halnya ketika si airnya tuh kemudian disemprot. Nah, ada kan yang suka dispray-spray Pak, disemprot. Itu ketika disemprot dan terjadi aliran air, maka dihukumi sah wudhunya. Kecuali kalau cuma semprot doang. Kalau cuma semprot doang, akan berbeda antara istilah mashu dengan goslu, membasuh dengan mengusap. Yang mengusap itu bagian kepala doang nih, itu bagian mengusap asal basah. Tapi namanya goslu, membasuh, itu harus ada aliran air. Sementara disemprot, umumnya nggak ada basuhan, nggak sampai ngalir, kecuali si semprotannya itu terus agak banyak sampai dia airnya tuh ngalir, baru dihukum sah. Jadi pada saat Bapak dan Ibu wudhu menggunakan media air yang jumlahnya terbatas seperti sebotol ini, itu harus dilakukan secara hati-hati supaya air yang ini bisa mencukupi sampai minimal untuk anggota yang wajib. Anggota yang itu berarti muka, wajah, kedua tangan, rambut, kaki. Sudah selesai itu loh. Adapun kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kemudian telinga, dan yang lainnya itu termasuk bagian sunnah saja. Kalau leluasa, ya lebih afdol gitu. Tapi kalau misalnya terbatas, utamakan yang wajib-wajibnya saja. Begitu Pak untuk prakteknya. Insya Allah yang di ember, asal kita menggunakannya dengan bijak, insya Allah tidak jadi mustahil. Tadi terkait dengan yang mengalir, tambah saja. Kalau hanya mengalir ya belum sampai ke situ. Tapi itu nanti diratakannya dengan usaha. Hanya ada mengalir. Sah, ya. Insya Allah cukup. Yang penting ada aliran. Kenapa Imam Syafi'i menghukumi sunnah dalku itu menggosok-gosok? Karena tidak semua yang dialirkan ke anggota wudhu kita akan rata. Seperti halnya misalnya kalau di keran, kalau ditampung, kan bagian belakangnya nggak kena. Itu sebabnya Imam Syafi'i menghukumi sunnah dalku, diratakannya pakai usapan tangan. Asal pada saat diusap tangannya betul-betul air yang ini yang mengalir itu, maka dihukumi sah. Tidak terputus. Maksudnya tidak terputus. Oh, kalau tentang angkat mengangkat itu tidak jadi persoalan, tidak jadi persoalan. Beda dengan hal-hal lain, termasuk sebetulnya ketika kita berbicara dalam penyembelihan juga ada keyakinan-keyakinan yang perlu diluruskan. Oh, ini nggak boleh pisaunya kalau sudah keangkat itu jadi bangke, nggak begitu. Yang penting hukum dan mar'inya sudah lepas. Kalau belum ya terus saja. Ada namanya revisi penyembelihan itu hukumnya masih halal sah gitu, tidak jadi bangke. Itu ada yang sampai ini belum mati nih, sampai akhirnya si hewan itu matinya bukan karena sembelih, karena didiamkan. Udah diemin aja, orang udah diangkat kok, udah tanggung gitu. Udah potong lagi aja. Justru kalau dia matinya gara-gara bukan karena potong bisa jadi bangke. Karena melihatnya begitu ya. Jadi tentang mengangkat tadi sama dikiaskan begitu. Pada saat membasuh tangan pun artinya ketika mengangkat ya angkat aja gitu. Selama memang yang sunnah dalam wudhu itu kan mualat itu terus-terusan, tidak ada pemisah. Tidak ada pemisah yang dimaksud adalah tidak ada pemisah yang lama secara uruf, secara adat. Misalnya ke Ciamis dulu, ngopi dulu. Kalau cuma sekedar nyalain lampu, bukain pintu, matiin kompor, itu pada saat tengah wudhu, ya Bapak Ibu terusin aja ke wudhu yang berikutnya. Gak usah ngulang dari awal, karena pemisahnya tidak terlalu lama secara adat. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan ketiga dari Pak Haji Munawar berkaitan dengan air hujan, air banjir sudah tercampur dengan berbagai material lainnya, apakah masih bisa digunakan atau suci mensucikan. Terus yang kedua, kopi atau kotoran luwak. Nah, ini ada kopi luwak. Jadi luwak itu memakan kopi dan mengeluarkannya kembali, dan apakah itu juga
tidak najis atau memang masih bisa digunakan. Itu Pak. Dan Satu dulu ya, Pak Haji, tentang air banjir, kan kategorinya berarti masuk ke golongan air yang banyak. Seandainya air ini memang bukan air asal, ketambah dengan air banjir, dan kita yakin namanya juga banjir, dia akan mengeruk apa aja yang dilewatinya. Nah, nggak menutup kemungkinan yang dilewatinya mungkin ada kotoran, kayak tikus, bangkai kucing, masuk semua. Air banyak itu kembali ke kaidah awal, selama tidak ada perubahan dalam warnanya, dalam aromanya maupun rasanya, itu dihukumi suci dan mensucikan, asal kategorinya banyak. Tetapi kalau ada salah satunya yang berubah dari warnanya, misalnya ini warnanya udah agak lain ya, terus dari aromanya juga bau-bau kayak gimana gitu, meskipun banyak maka dihukumi mutanajis. Tadi kan ada yang alami, kan kena lumpur itu kan warnanya. Ya, lumpurnya itu lumpur yang ada di situ yang dimaksud, bukan lumpur yang dari jalanan. Karena lumpur yang kebawa banjir itu diyakini bukan lumpur biasa, mungkin aja ada kotoran di situ. Tapi kan kalau di pulau itu, selama kita ahli, pulau nggak pernah kita buang hajat ke situ kok. Ya berarti si lumpurnya itu lumpur alami di situ, bukan lumpur bawaan dari jalan gitu. Karena kalau lumpur bawaan dari jalan itu diduga kuat akan banyak najis yang kebawa. Kalau di sungai kan dari gunung, ada tai gajah, tai macan itu kan ini juga ada lumpurnya, kan juga. Ya. Boleh nggak? Tapi kalau di aliran sungai, di gunungnya berbeda dengan yang di perkotaan. Jadi lumpur-lumpur di sungai itu masih terjaga keasliannya gitu. Kalaupun ada tadi dugaan, siapa tahu nih ada kotoran gajah di situ. Tapi gajah biasanya punya habitat sendiri yang tidak dekat dengan sungai biasanya. Bisa. Kalaupun diduga, kecuali kita punya dugaan, memang ini aliran darah, aliran sungai, ya biasanya gajah suka nongkrong di situ nih. Pas dilihat, tapi itu baru dugaan. Kan dalam ibadah itu harus ada dua, satu nafsul amri, dua ada namanya zon mukallaf. Ada dugaan kuat semacam ketika kita sudah sampai di waktu berbuka puasa, itu kedua-duanya harus terkumpul. Satu nafsul amri, secara jadwal sudah masuk, harus ada zon mukallaf, yakin bahwa memang sudah maghrib, jadwalnya sudah sampai, adzan juga sudah kedengaran, tapi kita belum yakin, itu belum masuk. Harus terkumpul dua-duanya. Nah, sama ketika kita dihadapkan pada kondisi air, ini air suci ini, tapi kita ragu-ragu, maka dihukumnya kan ragu-ragu itu. Kecuali kita sudah punya benar-benar dugaan kuat, ini mah nggak ada kotoran nih. Orang alirannya juga aliran yang berbeda dari habitat hewan yang biasanya, maka meskipun airnya sudah dalam kondisi berubah, tapi yang kita yakin berubahnya itu dari lumpur, dari tanah, dari ganggang, dari lumut dan seterusnya, dari daun, maka masih bisa dihukumi suci dan mensucikan. Caranya, ketika ada air mutanajis, itu masuk ke pertanyaan berikutnya. Ketika ada ketika ada benda yang keluar dari kumul dan dubur yang itu dia najis, bagaimana cara mensucikannya? Ya tinggal dihilangkan aja air najisnya. Emang luar tuh dari situ ya? Oh, kopi luar tuh memang dari situ. Berarti selama ini jadi kopi itu dari kotoran itu. Ada dua pendapat tuh Pak. Ada yang memang dimakan isi kulitnya saja, ininya apa namanya? Ada yang mengatakan dari dubur Dari dubur. Nah kalau yang dari dubur berarti dihilangkan saja air najisnya. Biar bisa jadi suci bisa, asal air najisnya sudah betul-betul hilang dari warnanya, dari baunya dan seterusnya, bisa dihilangkan. Sama hanya ketika misalnya air najis, bisa nggak dijadikan suci kembali? Bisa, dengan cara ditambahkan terus airnya dari sedikit menjadi banyak sehingga air najisnya hilang, gitu. Kan ada tuh sekarang tuh ada di filter. Ini airnya air putar nih, air comberan, mungkin juga banyak kotoran di situ, tapi di filter sampai benar-benar bening, sampai hilang baunya, hilang
warnanya juga jadi bening, boleh nggak dikonsumsi? Boleh. Sama aja begitu. Jadi mutah najis itu asal najisnya najis ain ya, karena dia zatnya sudah tidak ada, kita upayakan dicuci dan seterusnya, itu insya Allah jadi suci. Gitu. Pak Ajengan, mohon konfirmasi lagi. Ya. Banjir kami itu tidak selalu pucat, Pak. Bening tidak berubah warnanya. Masalahnya sering masuk ke rumah, Pak. Kalau manusia ke rumah itu air najis kan berarti harus kita cuci. Ya. Kalau dalam keadaan bening, walaupun itu mungkin ya harus campur air got dan sebagainya. Ya. Tapi masih keadaan bening, tidak berubah, itu airnya banyak, Ya. masuk ke rumah. Kita hanya pel saja, tidak kita cuci dengan air yang suci menyucikan, itu bagaimana? Ya. Kalau dari penilaian dohir kita terlihat airnya tidak ada perubahan, masih bening, tidak bau, tidak ada air najis di situ, maka dihukumi suci dan mensucikannya. Karena kan kita menghukuminya secara dohir, bahwa di perjalanan banjir itu ada ke bawah, kita nggak pernah tahu, tapi kita menghukuminya secara dohir saja. Karena menghukumi yang gaib itu memang bukan wilayah kita. Yang jelas pada saat kita secara kategori tadi, secara dohir air najisnya tidak ada, aromanya tidak ada yang berubah, warnanya juga tidak berubah, tetap bening, maka insya Allah itu air masih suci dan sucikan, meskipun airnya air banjir. Ya, artinya rumah kita tidak usah dicuci lagi dengan air. Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Terima kasih Ustaz. Ya, tidak perlu. Baik, dan untuk pertanyaan yang terakhir, Pak, berkaitan dengan pipis bayi, ya, apakah sampai dengan umur 2 tahun, sementara juga sebelum umur 2 tahun, kalau yang sekarang ini sudah makan yang lainnya, bukan hanya susu, kalau tidak dulu. Ya. Nah, sekarang udah ada yang pisang dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan ini masuk kategori najisnya bagaimana, terutama juga dengan laki-laki maupun perempuan. Baik. Jadi di patok 2 tahun itu karena mengambil dari had aglabiyah, dari batas umumnya, karena sesuai dengan perintah Al-Quran wa bisolhu fi amain, memang disusui itu sampai 2 tahun. Tetapi di perjalanan ada yang belum sampai 2 tahun, susunya berhenti diganti dengan susu formula. Susu formula itu termasuk makanan pendamping ASI. Jadi setiap segala sesuatu di luar ASI maka dihukumi makanan lain, sehingga nanti akan merubah status najis dari mukhaffafah menjadi mutawassithah meskipun belum sampai 2 tahun. Jadi patokannya bukan tahun hijriahnya, tetapi apakah selama itu yang masuk ke dalam tubuhnya masih asli atau sudah tercampur dengan zat yang lain. Kalau sudah tercampur dengan zat yang lain, meskipun belum sampai 2 tahun maka sudah jadi najis mutawassithah. Kalau sudah najis, jadi najis memang dari awal juga sudah najis. Hanya dia akan naik statusnya dari mukhaffafah menjadi mutawassithah. Kalau bagi perempuan sejak awal baik pakai ASI maupun pakai MPASI itu nggak ngaruh. Sejak awal pun sudah jadi mutawassithah. Kalau bayi perempuan, ini yang kita bicarakan adalah bayi laki-laki. Yang terakhir Pak tadi keluar pada saat bersin. Oh iya. Iya, keluar. Bersin pertama ada 2 hukum. Apakah bersin membatalkan sholat? Karena ini terjadi di tengah sholat. Apakah bersin membatalkan sholat? Dikiaskan pada hal-hal lain yang sekiranya terjadi tanpa sengaja di dalam sholat. Misalnya jangan bersin, sendawa, batu dan seterusnya. Apakah semua itu membatalkan sholat? Dirinci, ditafsir. Tergantung apakah pada saat dia bersin keluar huruf atau tidak. Ketawa, sendawa, bersin, batuk itu dilihat apakah sampai keluar huruf. Keluar itu gini, haji. Tapi kalau misalnya alaminya begitu, kita nggak ngomong kok, orang langsung aja keluar begitu. Kita tahan-tahan juga tetap keluar, itu mah alami, maka insya Allah tidak batal. Tapi kalau kan suka ada tuh yang nguap waktu isya misalnya, itu bisa batal sholat karena dia keluar huruf meskipun bukan dari lisannya.
karena ada keluar hurufnya. Apalagi sengaja dipermainkan misalnya, haji, haji, kata yang satunya haji lagi, kata yang belakang haji juga, haji semuanya tuh, maka udah dari situ tuh udah batal haji. Nah, tapi pada saat ini anggaplah ini keluarnya alami, haji. Pada saat keluar alami dan keluar ingus, ingus itu bukan barang najis. Ingus itu hanya barang yang menjijikkan. Jadi kalau ngelihat di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu Kanjeng Rasul kalau bersin atau batuk dan mengeluarkan dahak yang sekiranya bukan dari lambung, dahak kan paling dari tenggorokan biasanya. Itu Kanjeng Rasul biasanya menyekanya itu dengan sesuatu yang di bawah. Ada riwayat mengatakan kalau dulu kan mungkin belum ada tisu ya, dari sarung tangan, pakai sarung tangan. Karena sarung tangan itu yang dalamnya ada ingus atau dahaknya, dahak ingus bukan benda najis, jadi masih aman dipakai sholat. Malah lebih nggak aman ketika ada yang bawa anak sholat, bawa bayi. Itu kan bayi itu ada popoknya, di dalam popoknya ada air pipisnya, air pipis malah najis, udah jelas itu. Nah, malah yang lebih aman tuh bukan tentang bersihnya sebetulnya. Di rumah itu rata-rata yang kejadian adalah pada saat ibu-ibu dinaikin tuh sama cucunya lagi sholat, lagi itu kan membawa najis, hamilatun najasa. Itu salah satu pembatal sholat. Dia jarang disadari gitu, disangkanya biasa aja gitu, taruh aja lagi. Padahal itu dia, apalagi si kondisi popoknya tuh udah gemuk, udah gede, udah banyak banget, rembes. Kalau rembesan nempel ke mukena kita, itu kan bisa jadi pembatal sholat, ada najisnya, gitu. Jadi untuk yang bersih, insya Allah tidak membatalkan sholat karena ingus bukan najis. Aman insya Allah ya. Ustaz, jika kita yakin bahwa anak kita mau ke masjid, kita pakai udah bersihkan, kemudian pakai popok baru lah, Ya. kemudian kita bawa ke masjid, itu kan kita yakin bahwa itu tidak bawa najis, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah, itu maksud saya. Ya. Artinya kita hati-hati kalau kita mau membawa anak-anak kita ke masjid, pastikan bahwa dia itu dalam keadaan suci dan nanti tidak mengganggu orang yang lain. Betul, betul. Tetapi begini pertanyaan berikutnya, karena nyambung nih, telur busuk kan najis, tapi nggak pecah itu kita kantongin boleh gitu? Telur busuk. Telur busuk itu najis. Iya, iya. Jadi yang pertama saya akan komen mengenai anak kecil dulu nih, karena ini juga penting dilakukan. Di satu sisi kita ingin mengenalkan masjid ke anak-anak sebagai generasi penerus kita. Ini nggak boleh juga nih DKM terlalu keras. Ada anak disuruh-usirin 10 tahun yang akan datang pada saat masjidnya sepi, dia nyari anaknya, mana anak muda nih? Tuh yang ngusir tadi tuh. Ya kan? Yang 10 tahun yang lalu atau usir tuh anaknya, dia trauma nggak mau ke masjid. Oh, gawat bisa ngomong DKM ini. Boleh kita membatasi, dan kalaupun ada aturan disampaikan dengan secara bijaksana. Satu, yang kedua, bagi orang tua juga harus bijaksana dalam hal membawa anak. Yang boleh dibawa ke masjid itu diusahakan sudah di atas usia tamyiz. Berapa tahun kalau di kita? Biasanya 5 tahun. Usia tamyiz itu usia di mana dia sudah bisa membedakan mana kecoa, mana kurma. Kan sama-sama coklat tuh ya. Mana kecoa, mana kurma. Dia udah bisa bedain mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang enggak. Biasanya di usia 5 tahun ke atas sudah bisa ditegur gitu. 5 tahun ke bawah itu kita pelontot aja dia udah ngerti. Biasanya maka di usia di bawah 5 tahun sebaiknya tidak dulu dibawa ke masjid. Kalaupun dibawa ke masjid, diusahakan tidak mengganggu yang lain. Di antaranya sebelum ke masjid diusahakan si popoknya diganti dengan yang baru, dan pada saat dia naik ke kita sampai kita diikut gitu ya. Kan Kanjeng Rasul juga dulu di riwayatnya begitu, suka dinaikin nama Hasan dan Husain, Umamah binti Zainab. Itu tuh cucu-cucu Rasul suka juga dibawa ke masjid. Tetapi catatannya selama diyakini tidak membawa najis. Tapi kalau membawa najis hukumnya batal dan meresahkan yang lain. Yang berikutnya tentang telur busuk.
Dikantongin tuh. Dari tadi 7 jenis najis, tadi apa sih? Sesuatu yang keluar dari dari lubang depan dan lubang belakang kecuali air mani. Yang air mani najis nggak? Enggak, orang kita dibuat dari air mani. Kalau air mani najis, kita semua najis lebih. Jangan sama dia najis. Enggak, kalau air mani mah nggak najis. Kemudian muntah, darah, bangkai, khomar, anjing dan babi. Nah, ketika ada makanan-makanan yang lain yang membusuk, sebetulnya pada saat jadi makanannya tidak najis karena tadi telur itu masih bisa dikonsumsi pada saat dia masih normal. Nah, pada saat dia sudah membusuk, nanti akan jadi kategori lain. Artinya setelah mengalami pembusukan ini, dia akan dikiaskan ke bangkai. Dan tentunya juga nanti akan ada persoalan ketika si telur membusuk ini misalnya keluar belatung dan seterusnya. Itu kan dihukuminya sama dengan bangkai. Tapi kalau cuma busuknya tuh cuma telat berapa hari itu nggak terlalu parah, itu masih boleh dikantongin. Biasanya kan kalau ayam ram itu kan ayam menetas ada tidak, yang tidak menetas kan udah lama itu. Iya. Kalau kita buka bau, tapi kalau sebelum kita pecah itu masih tidak bau gitu. Telur itu kan embrionya ayam. Anggaplah di situ ada nyawa ayam di situ. Dan dia nggak netes gara-gara apa bahasanya tuh? Kalau di Sunda itu cacing calang. Cacing calang. Jadi gagal netes. Gagal netes itu ada nyawa yang mati di situ. Dia dihukumi bangkai. Ada anak ayam, calon anak ayam yang mati di situ. Maka dia dihukum bangkai. Sama saja ketika dia sudah jadi ayam beneran lalu mati, sama. Dari baunya juga bau busuk sama gitu. Jadi pembusukan itu dikiaskan ke bangkai. Memang tidak di list dari 7 kategori ini. Yang jelas nanti hukumnya bisa dikias-kiaskan ke hukum terdekatnya gitu. Selama ada persamaannya, sama-sama mengeluarkan bau busuk, sama-sama misalnya mengeluarkan aroma tidak sedap dan seterusnya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, waktu juga lah yang tentunya membatasi kita dan waktu kita juga sudah melebihi dari 10 menit. Untuk itu mohon maaf kepada Bapak-Bapak hadirin yang berbahagia, mungkin mengganggu aktivitas berikutnya, namun insya Allah mudah-mudahan waktu yang terlebih itulah yang tentunya membawa keberkahan buat kita, menambah keilmuan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Lutfi yang telah memberikan materi pada kesempatan pagi hari ini dalam kaitannya kajian atau materi bersuci yang merupakan suatu hal yang sangat prinsip di dalam kita melaksanakan ibadah, terutama untuk ibadah sholat. Dan juga kepada bapak-bapak kami ucapkan terima kasih, khusus tentunya para penanya yang tentunya menambah daripada wawasan kaitan kajian pada pagi hari ini. Demikian pula terima kasih kepada seluruhnya dan mudah-mudahan kita sama-sama doakan beliau Pak Kiai tentunya akan langsung kembali lagi ke Sukabumi, Pak. Insyaallah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, selamat dalam tujuan, dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan Pak Kiai untuk memberikan ilmunya, ataupun apabila kami memerlukan untuk mengundang kembali tidak bosan untuk hadir bersama kami, karena kami tentunya butuh hal-hal yang memang mungkin dianggap ilmu yang sepele karena memang kita pelajari mungkin itu dari semenjak kita awal SD ya, atau kita mengenali sanawiyah di ibtida'iyah di tingkat dasar, namun tentunya ini sangat prinsip dan kita diingatkan kembali. Mudah-mudahan ini menjadi satu kajian yang rutin, karena kita juga kami ada memang kajian fikih ini rutin Pak dalam 1 bulan sekali, namun masih dalam kaitannya kutubus sitahnya ya, dan juga mashafnya. Nah ini sudah masuk kepada poin yang lebih teknisnya. Baik Bapak Ibu hadirin yang bahagia, untuk mendapatkan berkah Allah ya, mohon kepada Pak Kiai Jenal untuk memimpin doa. Okay.
Pak Kiai kita dari Sukabumi dan masjid 1 juta pemuda ya Pak. Luar biasa ini, jauhnya sangat luar biasa. Saya informasi dari Pak DKI. Nah kalau Roma ini masjid 1 juta Mako Pak. Macam kolot yang sudah pada pensiun ini. Ya alhamdulillah semangatnya luar biasa ini. Alhamdulillah ini. Nah, mudah-mudahan lebih terus ya, support terus. Nah, kajian ini saya sangat bersyukur sekali dengan kajian-kajian ini sangat penting sekali ini untuk kita semua. Karena kita harus diulang-ulang ya, harus diulang. Sebab tadi dikatakan banyak lupanya daripada ingatnya. Kalau sudah usia begini. Baik, saudara-saudara, kita munajat kepada Allah SWT. Semoga kita selalu diberikan sehat oleh Allah SWT, panjangkan usia, ya, berikan keberkahan oleh Allah SWT. Allah sallallahu alaihi wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azim. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fa yassir umurana wa syrah sudurana wa nabir qulubana wa khtim bis-solihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis-solihin ghaira khazaya wa la maftunin. Allahumma ya Allah Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dipotong nanti di bersama-sama Pak Kiai. Baik, jadi nanti kita foto bersama dengan Pak Kiai. Dan terima kasih sekali lagi kepada Mukarram Ustaz Kiai Muhammad Lutfi, dan juga terima kasih kepada para jamaah sekalian. Dan akhirnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.